Shalom. Matius pasal 5 ayat 45 sampai 47 berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Saudara, orang tua itu selalu punya banyak alasan untuk memberikan pujian kepada anak-anaknya. Ketika tangan kecilnya mencoba memberi bantuan dengan mengambilkan minum untuk papanya yang baru pulang dari kantor, dia berjalan perlahan-lahan sambil pegang gelas yang penuh dengan air. Itu momen yang mengharukan bagi sang papa. Papanya pasti akan berkata, "Aduh, anak papa hebat loh. Terima kasih ya nak, papa jadi segar lagi." Atau sewaktu tangan kecil anak itu mencoba berusaha membantu sang mama menyapu ruang tamu, ya meskipun gagang sapu lebih tinggi darinya dan hasil bersih-bersih terlihat tidak bersih, tapi mamanya pasti akan berkata, "Duh, anak mama pintar, sudah bisa bantu mama loh, rumah kita jadi bersih deh." Nah, orang tua pantas bangga dengan pertolongan-pertolongan kecil dari anak kecilnya, karena inisiatif yang muncul dari anak tersebut. Meskipun ada juga sih orang tua yang sulit dibuat bangga oleh anaknya, karena orang tua terlalu banyak menuntut. Ketika anak hasil ujian matematikanya dapat nilai 50, itu bapaknya itu bisa berang. Bisa bilang, "Kok dapat 50 ya? Ini malu-maluin bapak nih. Dulu waktu bapak sekolah sebodoh-bodohnya bapak enggak pernah dapat 50, paling rendah nilai bapak 70. Anak ini pengen dong berusaha lagi. Dia belajar lagi. Waktu ujian, kemudian dia pulang ke rumah, bawa lembar hasil ujian matematika nilainya 100. Tapi apa yang dikatakan bapaknya? "Nah gini dong, esok ujian mesti begini lagi nih, supaya bapak enggak rugi bayar uang sekolah." Anak didorong untuk mengalami kemajuan dalam belajar gitu ya, itu wajar. Tapi anak pun membutuhkan apresiasi untuk semua pencapaiannya. Nah saudara, kita itu punya Bapa di sorga. Kita disebut sebagai anak-anaknya. Ya, Bapa di sorga juga bangga ketika kita bisa melakukan hal yang diperintahkan olehnya. Alkitab menggambarkan Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Demi terjalinnya kembali hubungan yang terputus dengan manusia, Dia rela memberikan Yesus untuk kita, dengan kerinduan agar standar kebenarannya menjadi standar kehidupan kita. Dengan demikian membuat kita pantas disebut anaknya dan menjadi kebanggaannya. Inilah yang dijelaskan Yesus dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara. Mari kita perhatikan. Ketika Yesus menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjadi anak Allah kecuali dia mengasihi orang yang membencinya, maka siapakah yang berani mengatakan bahwa ada orang Kristen yang bisa melepaskan diri dari perintah ini? Yesus menjadikan kasih sebagai identitas orisinil orang percaya. Tidak ada pilihan lain. Kasihilah semua orang, tidak terkecuali musuhmu. Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa inilah tandanya anak Allah, jika mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang tidak tahu berterima kasih, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena jika kita tidak mengasihi musuh, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Orang dunia juga mengasihi sesamanya, saudara. Bahkan orang jahat pun tahu memperlakukan sesama kelompok penjahat dengan baik. Nah, orang Yahudi itu begitu bangga menyebut Allah itu sebagai bapaknya mereka. Allah itu sebagai bapak karena dia adalah pencipta, dia adalah pemberi hukum, dan dia adalah pelindung bagi orang Israel. Dia adalah bapak bagi mereka yang miskin, dari kaum yatim dan para janda. Dia adalah penjamin keadilan. Orang Yahudi menunjuk Allah itu sebagai bapak.
Tetapi orang Yahudi tidak menunjukkan karakter sang Bapa yang adil dengan melakukan keadilan pada sesamanya. Perhatikan saudara, Allah adalah sang pencipta, Allah adalah sang pemilik, dan Allah adalah sang pengendali dunia ini. Dia berkuasa menurunkan hujan dan mendatangkan panas. Tetapi Allah juga tetap memberikan perlindungan, termasuk kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhinya. Semua orang merasakan panas dan hujan. Seorang penafsir berkata, ketika matahari bersinar, matahari itu bersinar acuh tak acuh. Matahari tidak peduli yang mana orang baik dan yang mana orang jahat. Semua disinari olehnya. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa yang punya hak prerogatif itu adalah Allah. Dan siapakah manusia yang punya hak untuk membalas kejahatan sesamanya? Sedangkan Allah saja menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Dia yang memerintahkan matahari untuk tetap menyinari, baik itu orang baik maupun orang yang jahat. Yesus ingin menohok kesombongan orang Yahudi yang merasa sudah bersikap adil dengan mengasihi orang yang mengasihinya dan membenci orang yang memusuhinya. Orang seringkali berkata, supaya bisa menerima orang lain sebagaimana adanya mereka, kita perlu punya hati yang luas untuk memaafkan. Tapi saudara, seluas-luasnya hati untuk memberi maaf, lama-lama jadi sempit juga kalau disakiti berulang-ulang. Maka yang dibutuhkan bukan hanya sekedar hati yang luas, tetapi hati yang didasari kasih. Selamat membuat Bapa bangga.